Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mengenai penghasilan yang diatur di PP 23 tahun 2018. Nah, wajib pajak usaha itu memungkinkan dia selain dari usaha, dia dapat penghasilan dari sumber lain. Nah, jika dalam kondisi tertentu, jika WP itu mempunyai penghasilan, bisa saja dari pekerjaan bebas, dari usaha, dari dalam negeri, dari luar negeri, dari bukan objek, dan dari final. Rasanya dulu pernah dijelaskan kan, kita tahu ya, ada untuk orang pribadi ada 1770 SS, ada 1770 S, ada 1770. Nah, untuk usahawan atau pekerja bebas kita harus menggunakan di 1770. Di 1770 itu bisa nampung jika seseorang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas, kemudian dari usaha, final, bukan objek. Nah, itu semua ada di 1770. Tapi seperti biasa, yang akan kita hitung untuk mencari berapa PPh terutang pasti dari penghasilan yang tidak final, di mana itu merupakan gabungan dari semua penghasilan yang bersifat tidak final, bukan hanya dari pekerjaan atau usaha saja ya. Jadi digabungin semuanya. Sekarang kita lihat ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kita lihat subjeknya ada itu wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu, di mana mungkin dia punya penghasilan bersifat final, dia juga mungkin punya penghasilan yang bersifat tidak final. Nah sekarang untuk penghasilan yang bersifat tidak final bisa penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya tadi bayar di luar negeri itu PP pasal 24, kemudian penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Adapun penghasilan pekerjaan bebas seperti sebenarnya karena kita punya keahlian atau keterampilan sehingga kita bisa memperoleh penghasilan tanpa perlu menjadi pegawai di tempat yang lain. Contoh adalah tenaga ahli, kemudian pemain ini salah nulis ya, aktor, pembawa acara dan sebagainya, olahragawan, penasehat, pengarang, agen iklan, pengawas, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor dan sebagainya. Ini adalah contoh sebagai penghasilan yang masuk kategori pekerjaan bebas. PPh final ada beberapa macam PPh final, namun atas penghasilan final dari WP orang pribadi atau WP yang berbentuk koperasi, persekutuan komoditer, firma dan pasaran terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar, maka dia harus menggunakan PPh final. Tapi sedikit kekecualian untuk yang pekerja bebas dalam bentuk gabungan gitu ya, kayak CV kongsian gitu, KAP misalnya, itu kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar meskipun dia gabungan dari beberapa, dia boleh pakai nomor penghitungan penghasilan itu selama dia belum mencapai 4,8 miliar dalam setahun dan dia sudah melaporkan ke DJP bahwa dia menggunakan penghitungan penghasilan neto. Nah, tidak termasuk di atas yang barusan ya. Kalau dia memilih menggunakan PPh pasal 17, artinya dia menggunakan PPh tidak final. Kemudian, nah ini wajib pajak badan berbentuk persoalan komoditas firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Yang tadi saya bilang, contohnya KP ya, itu tidak harus menggunakan PPh final maupun WP badan ya, WP badan yang PKP atau yang memperoleh fasilitas pajak. Kalau kalian masih ingat yang pengusaha kena pajak jika omset di bawah 4 kita sudah belajar belum ya, maaf. WP badan itu kan kalau dia pengusaha kena pajak itu kan kena tarifnya itu pasal 17 25% kalau omset 50 miliar ke atas, kombinasi 12,5% dan 25% kalau antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, dan kalau di bawah 4,8 miliar dia 12,5%. Itu yang berdasarkan pasal 31 Undang-Undang PPh yang 12,5% tadi. Jadi dia adalah omset di bawah 4,8 miliar tapi dia memilih menjadi pengusaha kena pajak. Nah ini atau BUT, maka dia harus menggunakan PPh pasal 17. Jadi diulang ya. Jadi kalau kita bilang kalau dia badan kalau dia pengusaha kena pajak, alternatifnya dia pasti harus menggunakan pembukuan pakai tarif pasal 17. Kalau badan, dia pilihannya menggunakan kalau omset 50 miliar ke atas pakai yang 25%. Ini pakai aturan sampai tahun 2019 ya. 2020 ada aturan yang baru. Kita belum bahas sampai sana.
Kemudian antara omsetnya 4,8 miliar sampai 50 miliar, dia pakai kombinasi 12,5%, 25%. Caranya bagaimana? Itu insya Allah setelah UTS. Kemudian di bawah 4,8 miliar dia pakai pasal 31, itu 50% kali 25%, itu kalau badan. Kalau misalnya dia orang pribadi, pengusaha kena pajak, dia pakai tarif yang 4 golongan tarif. Kemudian jika dia kemudian omset di bawah 4,8 miliar orang atau badan, tapi dia memilih tidak menggunakan pembukuan, alternatifnya cuma dua, pencatatan atau final. Ya, alternatifnya adalah pencatatan atau final. Jika dia pekerja bebas seperti yang ada di sini, dia boleh menggunakan penghitungan penghasilan neto dengan syarat dia menyampaikan ke DJP maksimal 3 bulan di awal tahun, ya, di 3 bulan pertama di awal tahun. Kemudian jika dia WP Badan Persekutuan Komunitas atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak dan dia mempunyai keahlian khusus, contohnya tadi kantor konsultan pajak, KAP, pengacara, omset di bawah 4,8 miliar, dia pun diizinkan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dengan syarat dia sudah di awal tahun menyampaikan kepada DJP. Nah, sisanya ya dengan usaha atau usaha orang pribadi atau badan operasi persekutuan komunitas, firma dan PT dengan omset di bawah 4,8 miliar dan tidak menggunakan pembukaan, maka dia harus menggunakan final. Ya, dia harus menggunakan final. Nah, sekarang tarifnya untuk final itu adalah 0,5%. Berlaku mulai tahun kemarin. Kalau yang dulu adalah 1%. Ya, kalau sekarang ada 0,5%. Jangka waktunya ini ada jangka waktu lah ya. Kalau untuk orang pribadi adalah paling lama 7 tahun, untuk badan adalah maksimal 4 tahun ya, badan, koperasi, CV dan sebagainya. Kalau PT dia adalah 3 tahun terhitung dari sejak dia terdaftar atau tahun pajak berlaku kalau telah terdaftar sejak lama. Bagaimana kalau sudah lewat? Berarti dia harus pakai pasal 17 ya, kalau sekarang dia pakai final. Nah, final ini bisa dilunasi dengan cara menyetor sendiri atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, kalau kemudian bagaimana jika dia ini tadi objeknya kan ada tadi omset ya. Kemudian dalam hal orang pribadinya itu merupakan suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta atau penghasilan secara tertulis, atau istrinya menghendaki memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Nah, dihitungnya ini per bulan ya. Jadi memang kalau final yang 0,5% dibayar tiap bulan, bukan 1 tahun. Jadi di omset 1 bulan bayar, Jadi omset kali tarif dibayar ya. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan sejenis. Pemotongan atau pemungutan PPh ini kan tadi pilihannya adalah tadi bisa setor sendiri, untuk final tadi bisa setor sendiri atau bisa dipotong oleh pihak lain. Nah, kalau ini kalaupun dipotong oleh pihak lain harus berdasarkan peraturan pemerintah. Kadang-kadang ada usaha yang dia itu memberikan jasa tapi dia masuk kategori PPh final, sebaiknya dan dia menjadi rekanan salah satu kantor, nah entah swasta entah pemerintah, sebaiknya dia sampaikan kepada si pemberi pekerjaan tadi ya, atau si pemberi penghasilan, misal kalau dia jual barang atau jasa, bahwa dia menggunakan PPh final agar dia tidak dipotong berdasarkan misalnya PPh 23 atau PPh 22, sehingga dan itu ada surat keterangannya. Kita bisa minta sama kantor pajak, nanti surat keterangannya kita bawa, sehingga dia tidak, misalnya dia katakanlah catering, dia pakai PPh final, dia tidak akan dipotong PPh 23 gitu ya. Jadi jangan karena kasihan kalau yang PPh final, kalaupun dia dipotong PPh 23 nggak bisa dikreditin, nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Nah, ini ada sedikit contoh lagi. Ini
ini saya ambil dari modul ya, sebenarnya di par 23-nya juga ada, tapi agak banyak. Nah, ini contoh Tuan S, seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada tahun pajak 2020, Tuan S memperoleh peredaran bruto dan memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri sebesar 2 miliar dan dari usaha apotek memperoleh peredaran bruto sebesar 3 miliar dalam satu tahun pajak. Kalau kita total 2 miliar tambah 3 miliar itu kan 5 miliar. Tapi yang yang kita hitung itu hanya dari yang usaha apotek. Usaha apotek itu kan 3 miliar. Nah, kenapa? Karena usaha apotek ini dia final. Maka dia 3 miliar kali 0,5%. Adapun yang 2 miliar tadi dia kan pekerjaan bebas. Ya, jadi dia pakai PPh pasal 17. Berikutnya lagi Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar yang berbeda. Di pasar A 1 miliar, di pasar B 2 miliar, di pasar C 2 miliar. Kalau kita total 1 tambah 2 tambah 2 kan ditotalin ini kan 5 miliar. Maka karena ini usahanya jenisnya sama, meskipun di 3 tempat yang berbeda, dia nggak bisa di bawah 4,8, ditotalin tuh 5 miliar, berarti dia harus jadi pengusaha kena pajak. Kemudian Tuan G dan Tuan Nyonya H ada sepasang suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Nah, Tuan G mempunyai usaha kelontong dengan peredaran bruto sebesar 4 miliar dan Nyonya H memiliki usaha salon dan peredaran bruto sebesar 1 miliar. Nah, meskipun peredaran bruto kalau di masing-masing satu 4 miliar, satu 1 miliar kan di bawah 4,8 miliar, tapi kalau digabung adalah 5 miliar. Maka tidak dapat dikenai PPh final karena tetap harus digabungkan. Berikutnya lagi, Tuan R memiliki usaha jasa elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan PPh final berdasarkan peraturan PR23 itu ya. Pada bulan September, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan elektronik sebesar 80 juta. Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran besar 60 juta itu dia jual kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI yang merupakan pemotong dan pemungut pajak. Sisanya sebesar 20 juta dia jual kepada perorangan. Nah, si Tuan R tadi memiliki surat keterangan wajib pajak yang kena PPh final berdasarkan ketentuan pemerintah. Maka kan dia dipotong, kan dia ngejual kepada pemerintah ya sebesar 60 juta. Si pemerintah tadi akan motong PPh final sebesar 0,5%, yaitu 300.000. Sedangkan sisanya kan dia bulan tersebut yang dia jual ke perorangan itu kan 20 juta ya. Nah, itu dia store sendiri, 20 juta dikali 0,5% atau 100.000. Demikian sekilas pembahasan tentang PR nomor 23 tahun 2018. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.